Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita membahas tentang isbat nikah yang untuk melegalkan nikah siri poligami. Nah, ini yang bagaimana persyaratan poligami dan izin poligami itu dulu baru isbat nikah. Makanya kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan poligami ini. Di masyarakat sekarang lagi, dan ini selalu menjadi isu aktual ya tentang poligami ini. Mungkin banyak yang bertanya, loh poligami kan boleh, poligami kan ini kenapa harus dibatasi, kenapa harus disyaratkan begini. Nah ini jadi ada reform, ada Islamic law reform, ada pembaharuan hukum Islam terutama dalam hukum keluarga dan hukum perkawinan ini di berbagai negara muslim, bukan hanya Indonesia. Jadi kalau orang berpikir poligami sunnah rasul, ya oke, memang dulu ada praktek poligami yang kemudian turun ayat dibatasi sampai 4, tapi ada catatan di situ harus bisa berlaku adil, fa'ilan ta'dilu di situ. Nah ini, nah makanya kemudian ada upaya-upaya untuk pembaharuan hukum, bagaimana bisa melindungi hak-hak perempuan yang dipoligami. Nah di sini beberapa negara muslim juga melakukan pembaharuan itu, seperti yang Indonesia itu boleh poligami. Tadi saya katakan bahwasanya di seri kemarin pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan, pasal 3 bahwasanya perkawinan itu sebenarnya seorang suami dengan seorang istri, tapi pengadilan bisa memberikan izin bagi para pihak yang menghendaki untuk beristri lebih dari satu. Nah ini prinsipnya, sehingga apa? Sebenarnya pada dasarnya itu monogami, tapi bisa poligami dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Apa itu? 1, istri tidak bisa menjalankan kewajiban menjadi sebagai seorang istri. Nah kemudian istri sakit atau cacat sehingga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, kemudian istri tidak bisa memberikan keturunan. Nah ini baru syarat. Kemudian prosedurnya harus diajukan ke pengadilan dengan izin pengadilan. Jadi dihadirkan di muka sidang, ada istrinya memberikan izin, kemudian ada perjanjian dengan para istri, kemudian ada perjanjian tentang tanggung jawab suami, dia mampu memenuhi kebutuhan para istri. Nah kemudian juga perjanjian untuk berbuat adil. Nah, ini prosedur-prosedur dalam hukum Indonesia. Hukum Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir ini hampir sama, boleh dengan pembatasan yang ketat. Bahkan ada negara muslim yang melarang sama sekali, seperti di Turki, poligami sudah tidak diperbolehkan, mereka monogami. Di Tunisia itu berbahasa Arab ya, mereka bukan negara sekuler ya, mereka juga berdasarkan hukum Islam, tapi poligami sudah tidak diperbolehkan. Bahkan yang melakukan poligami itu dipidanakan. Ini makanya kemudian ya, ini merupakan upaya-upaya untuk pembaharuan hukum yang lebih baik. Bagaimana kemudian hak-hak perempuan, kemudian keberlangsungan rumah tangga ini bisa menjadi lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera. Sehingga apa? Ada reform, ada pembaruan hukum yang dilakukan di berbagai negara muslim, sehingga tidak hanya menggunakan fikih murni gitu. Dan Indonesia juga ya, poligami boleh, tapi dengan terbatas, yaitu pembatasan-pembatasan, persyaratan yang ketat, yaitu pada pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Nah kemudian prosedurnya ada di pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.